Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat untuk kita semua. Hari ini kita akan mendengarkan bacaan PPT dari kelompok 1 yang melakukan review buku Wellen chapter 9. Untuk itu, moderator, saya persilakan kepada Saudari Siti Marlina untuk memoderatori perkuliahan diskusi ini. Waktu dan tempat saya persilakan Ibu Marlina. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, Pak Prof. Izin kami memandu acara perkuliahan hari ini, yang insya Allah akan kita presentasi. Tugas presentasi hari ini terkait dengan manajemen strategi, yaitu untuk mereview buku Wellen chapter 9 yang berjudul Implementasi Strategi Pengorganisasian untuk Tindakan, yaitu yang dibawa kelompok 1, di mana kelompok 1 ini terdiri dari Bapak Kusman Palwala, Laude Muhammad Ikhwan Syahrawi, Linda Takamsi, Muhammad Faisal Sahlan, dan Muhammad Al-Rajab. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan materinya yang kemudian akan dilanjutkan dengan diskusi. Waktu dan tempat saya serahkan kepada kelompok 1, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Bapak Profesor Dedi Takdir Saifuddin selaku dosen mata kuliah manajemen strategi. Yang saya banggakan teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mempresentasikan hasil review buku Wellen chapter 9 dengan judul Implementasi Strategi Pengorganisasian untuk Tindakan. Dalam bab ini strategi itu adalah tahap paling krusial dalam manajemen strategis, di mana banyak strategi gagal bukan karena perencanaannya, tetapi pelaksanaannya. Penyebab-penyebabnya gagal itu diantaranya adalah koordinasi yang lemah, struktur tidak mendukung, komitmen SDM rendah. Ada beberapa studi kasus dari 500 perusahaan yang dalam bab ini ditemukan 87% gagal karena kesalahan desain dan adaptasi lingkungan. Konsep dasar implementasi strategi merupakan proses penerapan rencana strategis ke dalam tindakan nyata agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif. Implementasi strateginya ini mencakup pengembangan program, di mana pengembangan program ini menekankan penerjemahan strategi menjadi rencana operasional terukur melalui penetapan prioritas, alokasi sumber daya, dan evaluasi kinerja untuk memastikan pencapaian tujuan organisasi. Kemudian penyusunan anggaran. Penyusunan anggaran dalam implementasi strategi bertujuan mengalokasikan sumber daya secara efisien, memastikan pendanaan program prioritas, serta mendukung pencapaian tujuan organisasi sesuai rencana strategis yang ditetapkan. Kemudian penetapan prosedur operasional. Penetapan prosedur operasional dalam implementasi strategi memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan efisien, konsisten, dan terarah sesuai standar guna mendukung pencapaian tujuan serta efektivitas strategi organisasi. Permasalahan umum dalam implementasi. Hasil penelitian Fortune 500 terdapat 10 hambatan utama, diantaranya waktu pelaksanaan lebih lama dari rencana, munculnya masalah tak terduga, kurangnya koordinasi antar unit, adanya krisis atau aktivitas yang mengalihkan perhatian, karyawan tidak memiliki kemampuan memadai, pelatihan karyawan yang tidak cukup,
Faktor eksternal yang sulit dikendalikan, lemahnya kepemimpinan manajer departemen, tugas implementasi tidak didefinisikan dengan jelas, sistem informasi yang tidak mampu memantau aktivitas dengan baik. Siapa yang mengimplementasikan strategi? Implementasi strategi tidak hanya menjadi tanggung jawab manajemen puncak, tetapi menjadi tanggung jawab juga bagi seluruh anggota organisasi, mulai dari direktur hingga karyawan lini pertama sangat berperan penting. Keterlibatan seluruh tingkat organisasi memastikan bahwa strategi tidak hanya dipahami, tetapi juga diyakini dan dijalankan bersama. Komunikasi menjadi elemen kunci agar perubahan visi dan arah perusahaan dapat diterjemahkan menjadi aksi nyata. Jika strategi baru tidak dikomunikasikan dengan jelas, maka resistensi akan muncul, dan para manajer cenderung kembali ke kebiasaan lama. Oleh karena itu, partisipasi dari seluruh elemen organisasi merupakan prasyarat utama keberhasilan. Pengembangan program, anggaran, dan prosedur. Program merupakan sarana untuk menjadikan strategi bersifat operasional dan berorientasi pada tindakan. Contohnya, Xerox Corporation menerapkan Lean Six Sigma, program yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan mengurangi pemborosan. Hasilnya, dalam 1 tahun perusahaan menghemat lebih dari $6 juta. Anggaran menjadi uji kelayakan akhir bagi strategi yang dipilih. Banyak strategi tampak ideal, tetapi gagal dijalankan karena keterbatasan dana atau sumber daya. Misalnya, Cadbury Cocoa Partnership mengalokasikan dana $87 juta untuk program keberlanjutan di Ghana sebagai bagian dari strategi pertumbuhan global mereka. Kemudian prosedurnya. Prosedur adalah rangkaian langkah kerja baku yang memastikan kegiatan berjalan konsisten dari waktu ke waktu. Prosedur yang jelas membantu menghindari kesalahan, meningkatkan efisiensi, dan menjaga standar kualitas layanan. Koordinasi pengawasan dan evaluasi implementasi. Menekankan pentingnya mekanisme koordinasi lintas unit, sistem monitoring, serta evaluasi berkala untuk memastikan program anggaran dan prosedur berjalan sesuai arah strategis organisasi. Alasan mengapa mencapai sinergi organisasi, salah satu tujuan implementasi strategi adalah menciptakan sinergi antar unit bisnis dan fungsi organisasi. Menurut Gold dan Campbell, sinergi dapat terjadi melalui 6 bentuk. Di antaranya, berbagi pengetahuan, koordinasi lintas divisi, pemanfaatan sumber daya bersama, skala ekonomi, negosiasi kolektif, kolaborasi bisnis baru. Struktur mengikuti strategi. Proses ini biasanya melalui 5 tahap. Yang pertama, strategi baru diciptakan, kemudian muncul masalah administratif, kinerja menurun, struktur baru dibangun, kemudian kinerja membaik kembali. Tahapan perkembangan perusahaan, diantaranya ada struktur sederhana yang bergantung pada pemimpin, fungsional atau efisiensi pada fokus pada efisien tapi krisis otonomi, divisional, desentralisasi, krisis koordinasi, melampaui SBU, kompleks perlu fleksibilitas. Siklus hidup organisasi menggambarkan tahapan perkembangan organisasi dari awal berdiri hingga mencapai kematangan dan kemungkinan penurunan. Dalam konteks implementasi strategi, pemahaman terhadap siklus ini penting untuk menyesuaikan tindakan strategi dengan kondisi organisasi. Struktur organisasi modern terbagi yang pertama matriks, kombinasi fungsional dan proyek, kedua jaringan virtual alidaya fungsi non-inti, ketiga modular. Unit otonom terhubung cocok untuk industri teknologi. Evaluasi dan keterbatasan.
Kekuatan bab ini adalah kemampuannya menyajikan kerangka implementasi strategi yang menyeluruh, dari perencanaan hingga struktur organisasi. Banyak contoh nyata memperkaya pemahaman praktis, namun ada beberapa juga keterbatasannya, yaitu kurangnya perhatian terhadap konteks budaya lokal dan organisasi publik. Anggapan bahwa perubahan organisasi selalu rasional dan terencana, padahal sering dipengaruhi politik internal. Relevansi bagi dunia bisnis dan pendidikan. Dalam dunia bisnis, bab ini menjadi panduan konkret untuk menerjemahkan strategi menjadi tindakan. Dalam dunia pendidikan, bab ini memperluas wawasan bahwa manajemen strategis bukan hanya soal perencanaan, tetapi juga tentang kemampuan memimpin perubahan dan mengelola dinamika organisasi. Implikasi bagi pemimpin. Pemimpin strategis harus berperan sebagai arsitek perubahan. Ia harus mampu menyusun struktur yang sejalan dengan strategi, membangun sistem yang mendorong sinergi, mengarahkan SDM agar berorientasi pada hasil dan menjadi agen transformasi organisasi. Kesimpulan dari bab ini, bahwa strategi yang baik tidak menjamin keberhasilan tanpa implementasi yang efektif. Syarat suksesnya yaitu strukturnya harus tepat, prosedurnya efisien, SDM-nya kompeten, sistem kontrol efektif, dan dari refleksi penulis review dari telah ini dapat disimpulkan bahwa manajemen strategis adalah kombinasi antara seni dan ilmu. Seni dalam memimpin perubahan dan ilmu dalam merancang sistem organisasi. Namun ada beberapa keterbatasannya, kurangnya perhatian terhadap konteks budaya lokal dan organisasi publik, anggapan bahwa perubahan organisasi selalu rasional dan terencana, padahal sering dipengaruhi politik internal. Oke, baik teman-teman, itu tadi adalah pemaparan dari hasil review buku film bagian 9. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyajian materinya dari kelompok 1. Tadi secara singkat kami bisa tangkap bahwa implementasi dan pengendalian organisasi itu menjadi tahap yang paling krusial dalam hal perencanaan sebuah organisasi. Mungkin untuk memperluas wawasan kita ataupun mempertajam kita punya pemahaman terkait bab 9 ini, dibuka sesi diskusi dengan beberapa pertanyaan dari teman-teman. Dari sesi pertama mungkin 3 orang dulu ya. Silakan bagi yang ingin bertanya. Ya, yang saya mau tanyakan di sini di bagian permasalahan umum dalam implementasi di slide kedua ya. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara mengidentifikasi dan mengatasi resistensi terhadap perubahan dalam implementasi? Nah, di situ diketahui adalah permasalahan umum. Jadi caranya itu mengidentifikasi bagaimana kesalahan itu mudah diketahui dan solusi apa yang bisa untuk dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Bisa bertanya? Silakan Bu Marni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof atas kesempatannya dan moderatornya. Terkait pertanyaan saya ingin tanyakan terkait bagaimana menurut Anda melihat zaman now terkait relevansi terhadap buku tersebut. Apa yang telah disampaikan di dalam buku tersebut, bagaimana menurut Anda relevansinya terhadap organisasi yang terjadi saat ini? Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Safari. Ya, terima kasih. Terkait dengan
pembahasan ini, saya hanya ingin spesifik memberikan tanggapan dengan yang masalah apa tadi, structure follow strategi. Ini bahasan yang menarik, tetapi apakah organisasi yang sudah eksis seperti pemerintah itu bisa menerapkan ini? Karena kalau kita baca, ini kan paling tidak membuat desainnya kepada sebuah lembaga-lembaga perusahaan atau apa, lalu membuat strukturnya. Sementara kita di pemerintahan itu strukturnya given, sesuatu yang sudah diberikan. Kalau seandainya bisa, seperti apa dan kira-kira kalau kelemahannya dia mana? Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaan Pak Safari. Mungkin saya ulang kembali ya. Yang pertama adalah dari Ibu Rahmiani, bagaimana cara mengidentifikasi atas kesalahan dalam kesalahan-kesalahan dalam perumusan perencanaan organisasi itu sendiri, dan bagaimana cara mengatasinya. Yang kedua adalah bagaimana menurut kelompok satu ataupun apa pendapat kelompok satu terkait relevansi materi implementasi dan pengendalian ini terhadap fenomena organisasi saat ini. Mungkin seperti itu ya Bu Marnia. Yang ketiga adalah dari Pak Safari, apakah organisasi yang sudah eksis seperti pemerintah bisa sejalan dengan teori ini, karena struktur organisasi pemerintahan itu adalah dikatakan given ataupun sudah ditetapkan pemerintah tanpa kita harus susah-susah untuk menyusun seperti organisasi yang profit. Mungkin itu pertanyaannya. Saya persilakan kepada kelompok satu untuk menjawab pertanyaan pertama. Silakan. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Ibu Moderator. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Dedi Takdir dan teman-teman yang saya banggakan, mungkin mencoba menjawab dari pertanyaan Ibu Rahmi yang terkait bagaimana cara mengidentifikasi kesalahan ya, terus kemudian apa solusinya dalam mengatasi permasalahan tersebut sesuai dengan materi yang telah kami presentasikan kelompok satu untuk hari ini. Baik, berangkat dari pertanyaan tersebut, sebenarnya sistem bagaimana sebuah permasalahan bisa diidentifikasi atau kesalahan bisa diidentifikasi dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Memang ketika strategi kemudian direncanakan, disusun, itu memang diadakan, ini saya pengalaman dalam sebuah organisasi yang pernah saya alami ya. Jadi ketika strategi atau perencanaan langkah-langkah yang akan dilakukan sebuah perusahaan memang kita dudukan dulu semua stakeholder. Jadi dirancang sedemikian rupa, dilihat dari sisi baik dan buruknya, tingkat profitabilitas yang akan kita dapatkan dari strategi yang akan kita rencanakan. Nah, setelah kemudian pertemuan tersebut dengan membahas segala macam kemungkinan, kelemahan dan kelebihan dari strategi ini, maka strategi itu baru dipaparkan ke semua divisi unit yang ada di perusahaan atau organisasi tersebut. Nah, apakah kemudian setelah kita rapatkan atau kita diskusikan terkait strategi yang akan kita laksanakan tersebut, itu tidak ada lagi kesalahan atau tidak ada celah kemudian terjadi sesuatu trouble di kemudian hari, itu tidak menutup kemungkinan. Karena biasanya memang ketika suatu permasalahan didudukan dalam satu ruang, itu kita belum mendapatkan masalah sebagaimana nanti di lapangan. Jadi nanti turun ke lapangan setelah diaplikasikan strategi tersebut baru muncullah satu persatu. Tapi kemudian tersebut setelah ada permasalahan satu-satu muncul atas realitas yang ada di lapangan, maka ada evaluasi. Evaluasi disitulah kemudian organisasi atau perusahaan mengadakan rapat kembali membahas strategi yang telah dilaksanakan, namun ada kemudian beberapa celah. Nah, setelah celah itu diidentifikasi, dilihat apa kemungkinan terbaik yang bisa diambil, maka diadakan revisi. Diadakan revisi baru kemudian
implementasikan atau disosialisasikan kembali ke semua divisi unit kerja yang ada. Tujuannya adalah bagaimana membangun sebuah sistem strategi yang bukan sempurna tapi nyaris sempurna, dengan tujuan bagaimana organisasi melaksanakan misinya untuk mencapai visi yang telah direncanakan di awal perusahaan atau organisasi tersebut didirikan. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Mungkin ada teman-teman yang ingin menambahkan. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin, Prof. Izin. Silakan Bu Nursan. Ya. Terima kasih. Yang saya banggakan dan saya hormati Bapak Prof. Dedi Takdir Saifuddin, juga teman-teman yang berbahagia sore ini. Salam sehat semuanya. Di mana saya cuma sharing informasi kepada narasumber ataupun anggotanya. Memang strategi organisasi sering didapati, baik itu di pemerintahan ataupun bentuk organisasi bisnis, itu menjadi suatu proses perencanaan. Sebenarnya perencanaannya kadang memang bagus ya, tapi implementasi kadang tak terduga. Seperti misalnya terjadi permasalahan yang sudah diidentifikasi dalam suatu organisasi dan terjadi di eksternal organisasi tersebut. Kalau di luar itu bisa terdeteksi secara nyata, tapi biasanya eksternal itu tak terwujud, seperti aplikasi tak terwujud. Nah, kira-kira bagaimana di masalah dalam kelambu ini? Biasanya itu membawa dampak organisasi itu keluar, bisa membawa organisasi kita tidak baik-baik saja. Menurut kita bagaimana pendekatan kita dalam suatu lembaga itu dengan melihat situasi keadaan intern di dalam organisasi itu? Itu sharing informasi demikian. Makasih. Terima kasih Bu Sri Nur Samdewi. Mungkin ini Bu Nur Samdewi maksudnya mungkin bertanya ya. Teman-teman harap mungkin kita fokus dulu pada sesi pertama. Kalaupun ada yang ingin bertanya lagi, nanti kita lanjutkan pada sesi kedua. Tapi by the way, saya tetap dan seluruh teman-teman di sini berterima kasih kepada teman-teman yang sudah menanggapi. Artinya ini mata kuliah sangat menarik dan tingkat pemahaman kita sudah melambung. Jawaban dari Pak Kusman Paulwala tadi sudah cukup menarik menurut saya ya. Tapi masih ada kesempatan bagi teman-teman lain jika ada yang menambahkan. Ya, izin mungkin saya sedikit menambahkan. Silakan Pak Iwan dijawab pertanyaan dari Bu Sumarni. Memberikan izin moderator, Pak Prof. Mungkin saya langsung saja terkait pertanyaan dari Ibu Marni tadi terkait relevansi dari chapter 9 ini, di mana strategi implementasi itu relevansinya terhadap fenomena organisasi saat ini. Nah, seperti kita ketahui dalam teori manajemen strategis, implementasi strategi merupakan tahapan yang paling menantang setelah strategi diformulasikan. Nah, demikian implementasi strategi itu adalah proses merealisasikan strategi tidak hanya dirumuskan, tetapi benar-benar dalam secara efektif. Kemudian pada konsep dasar implementasi itu mereka menyoroti ada 4 komponen utama, yaitu struktur organisasi strategis, organisasi, sistem, dan penjalan pendekatan. Kemudian relevansinya terhadap fenomena organisasi modern. Ya, kita bisa bilang zaman now. Yang pertama itu ada adaptasi terhadap perubahan lingkungan, di mana fenomena organisasi modern tentunya ditandai oleh perubahan lingkungan yang cepat, globalisasi, teknologi digital, dan disrupsi ekonomi. Kemudian yang kedua itu ada transformasi digital dan inovasi struktural, di mana transformasi digital mendorong organisasi untuk membentuk unit atau divisi baru yang fokus pada inovasi, data, dan teknologi. Tentunya hal ini mencerminkan pandangan dari WNN dan Anda bahwa implementasi strategi untuk perubahan desain organisasi. Kemudian yang ketiga itu relevansinya itu kepemimpinan dan budaya organisasi, di mana WNN dan Anda ini menempatkan kepemimpinan dan budaya organisasi sebagai elemen kunci implementasi, di mana fenomena organisasi saat ini menunjukkan bahwa
banyak kegagalan strategi, bukan karena perencanaan yang salah, melainkan karena budaya organisasi yang tidak adaptif terhadap perubahan. Kemudian yang keempat itu ada kolaborasi dan organisasi jaringan. Tentunya organisasi modern tidak lagi bekerja secara tertutup, melainkan dalam bentuk kolaborasi lintas sektor. Fenomena ini sejalan dengan konsep Wellenhanger tentang pentingnya koordinasi horizontal dan kemitraan strategis dalam implementasi. Tanggapan ataupun jawaban dari kelompok 1 atas pertanyaan Bu Sumarni. Mungkin sebelum kami lanjut, kami kembalikan kepada penanya, apakah jawaban dari penanggap atas nama Laudi Muhammad Iwan ini telah dapat diterima oleh penanya atau masih perlu pengembangan lagi? Bu Sumarni, Izin silakan. moderator, saya ini kan tadi ini saya mau bahasanya Pak Ikhwan itu disederhanakan mungkin. Artinya yang gampang kita pahami. Bisa enggak bahasanya tadi disederhanakan? Dan kemudian kalau bisa organisasi seperti apa yang kira-kira relevan saat ini? Saya bisa tambahkan, Bu moderator. Silakan Pak Kusman. Penanya ini clue-nya adalah bertanya pendapat kita ya. Bagaimana pendapat Anda terkait relevansi, implementasi, dan pengendalian organisasi yang seperti dalam buku Wellen ini dengan kondisi saat ini. Untuk dapat dipahami dengan teman-teman, mungkin kita bisa langsung berikan contoh konkret. Misalnya di organisasi Contoh apa konkret. Iya. Iya, Silakan dengan Pak bahasa Kusman. sederhana. Contoh konkret dan sederhana. Ya baik, mungkin saya awali dulu dengan pertanyaan awal. Menurut kami atau pendapat kami, bagaimana relevansi dengan saat ini ya untuk organisasi, baik organisasi profit maupun non-profit ya, mungkin seperti itu. Baik, menurut saya isi buku Wellen dan Hanger tentang strategi manajemen and business policy itu masih sangat relevan dengan organisasi zaman sekarang. Karena terutama dalam konteks implementasi strategi. Nah, buku tersebut sebenarnya menekankan pentingnya strategi fit antara lingkungan eksternal dan kemampuan internal organisasi. Jadi mungkin bisa kita garis bawahi itu adalah bagaimana pentingnya strategi fit yang disampaikan oleh Wellen Hanger ini antara lingkungan eksternal dan kemampuan internal organisasi. Nah, hal ini tetap menjadi inti dari keberhasilan strategi di era modern. Meskipun di zaman kontemporer ini tentunya ilmu-ilmu kontemporer sudah banyak bermunculan, tapi bukan berarti bahwa buku Wellen Hanger ini sudah tidak sesuai atau tidak relevan dengan hari ini. Tapi kemudian yang menjadi catatan kita adalah organisasi zaman sekarang itu menghadapi dinamika yang jauh lebih cepat karena perkembangan teknologi digital, ya, globalisasi dan perubahan perilaku konsumen. Oleh karena itu implementasi strategi yang dulunya itu bersifat jangka panjang, kini harus lebih fleksibel, adaptif dan berbasis data. Nah, konsep Wellen seperti strategi, kontrol, continuous improvement, dan organization learning ini cocok untuk menghadapi tantangan tersebut. Hanya saja perlu diintegrasikan dengan pendekatan yang lebih modern. Apabila agile, manajemen, dan digital transformasi strategi ini dijalankan, maka insya Allah organisasi tersebut akan bisa sustainable. Jadi intinya sebenarnya sebuah strategi itu dijalankan untuk bagaimana perusahaan mendapatkan profit dan tetap sustainable atau berkelanjutan. Nah mungkin saya bisa kasih contoh di sini. Kita ingat bagaimana dia saat Android memperkenalkan karena berpikir sistem CBA-nya, dia masih tetap bisa bertahan di pasar internasional, di pasar ponsel dunia. Karena posisinya memang dia merajai ponsel dunia. Akhirnya yang mengadopsi sistem Android itu ya mungkin Samsung, yang kemudian produsen-produsen handphone yang ada saat ini. Nah, kemudian apa yang terjadi? Nah, disitulah mulai kejatuhan Nokia, karena dia menolak teknologi yang kemudian harus diadaptasi sesuai dengan teori Wellen yang dikemukakan ini. Jadi memang dulu organisasi itu atau perubahan lingkungan eksternal. Karena ketika kita berbicara strategi, kita harus melihat dari sisi SWOT. Nah, itu yang selalu dikedepankan dalam manajemen strategi tersebut. Jadi mungkin itu dari saya terkait pertanyaan Bu Marni dengan contoh kecilnya ada organisasi yang kemudian mungkin strategi yang dijalankan itu bukan salah, tapi mungkin dia kurang penempatan, akhirnya dia gagal dalam proses sustainable-nya.
Terima kasih, saya kembalikan ke Ibu Moderator. Terima kasih jawabannya Pak Kusman Paluala, sangat jelas, cukup jelas ya. Mungkin Bu Marni bisa diterima untuk sementara ya. Diterima untuk sementara. Iya. Terima kasih kelompok 2 untuk kelompok 1 atas pertanyaan kedua. Berikutnya kita lanjut pada pertanyaan ketiga, yaitu dari Pak Safari. Sebagaimana pertanyaannya di sini menyatakan bahwa apa organisasi yang sudah eksis seperti pemerintah itu dapat menyesuaikan dengan materi dalam buku WLN ini. Saya silakan kepada kelompok 1 untuk menjawabnya. Ya, izin moderator. Silakan. Saya mencoba menjawab pertanyaan dari Pak Safari, di mana pertanyaannya apakah prinsip struktur vol strategi bisa diterapkan pada lembaga pemerintah yang sudah eksis, di mana strukturnya sesuatu yang sudah diberikan, gitu ya. Sebenarnya menurut saya prinsip struktur vol strategi tetap dapat diterapkan pada lembaga pemerintah, meskipun strukturnya bersifat tetap atau sudah ditetapkan melalui regulasi pemerintah. Penerapannya tidak harus dengan mengubah struktur yang sudah ada, struktur yang formal yang sudah dibentuk sebelumnya, tetapi melalui penyesuaian fungsi, pembagian peran, dan mekanisme koordinasi strategi baru sehingga berjalan efektif. Misal kita ambil contoh, ketika pemerintah menerapkan strategi digital layanan publik, pemerintah atau lembaga tidak perlu mengubah seluruh strukturnya, tetapi bisa membentuk tim lintas bidang yang fokusnya pada transformasi digital itu tadi. Dengan cara ini, strategi baru tetap bisa dijalankan tanpa melanggar aturan struktural yang sudah ada. Jadi meskipun strukturnya given, semangat dari prinsip struktur vol strategi tetap bisa diwujudkan melalui fleksibilitas dan pengaturan kerja serta kolaborasi antar bagian atau antar unit yang ada di lembaga pemerintah. Saya kira seperti itu, saya kembalikan ke moderator. Mungkin terima kasih. Saya persilakan kepada teman kelompok 1 untuk menambahkan pertanyaan jawaban dari Pak Rajab. Sesi 1 kita sudah dengarkan bersama dan jawabannya. Mungkin bisa saya simpulkan di sini beberapa hal. Yang pertama bahwa kondisi organisasi saat ini memang mengalami perubahan yang cukup signifikan ya, dengan adanya teknologi informasi, kemudian dengan perubahan-perubahan karakter dan budaya berikut dengan karakter-karakter manusia sendiri. Tetapi apapun yang terjadi, apabila kita memiliki ataupun tekad yang kuat untuk mengikuti perkembangan dan patuh ataupun disiplin terhadap ilmu, itu bisa kita menyesuaikan diri ya, terkait dengan perubahan-perubahan rencana yang terjadi di tengah-tengah organisasi itu. Biasanya kalau untuk organisasi pemerintahan ada istilah namanya rencana perubahan yang dilaksanakan di pertengahan tahun berjalan. Itulah saatnya untuk mengevaluasi sementara terkait dengan persoalan yang terjadi dalam pelaksanaan organisasi itu. Jadi untuk mengidentifikasi itu bisa dilakukan di pertengahan dan juga di akhir. Berikut juga mungkin relevansinya, ini sangat relevan ya, teori Whelan dan Hanger ini. Hanya mungkin seperti yang disampaikan oleh Pak Rajab tadi, perlu kita melihat ataupun adaptasi terhadap inovasi-inovasi yang ada. Barangkali sesi pertama mungkin kita cukup sampai di sini ya. Kita lanjut. Terima kasih pada teman-teman kelompok 1 yang sudah memaparkan materi hari ini yang cukup bagus, dan teman-teman juga sudah bertanya dan sudah mendapatkan jawaban yang puas ataupun yang sudah sesuai dengan pertanyaannya. Kita berharap dengan perkuliahan manajemen strategi hari ini kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, utamanya kepada kita yang berkecimpung dalam organisasi non-profit. Demikian Prof, untuk diskusi hari ini saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.